Ini adalah kalau misalkan Anda dekat dengan ulama, maka tidak mungkin Anda mengatakan orang miskin menularkan penyakitnya, jangan begitu. Mereka melihat orang-orang Islam juga tertimpa adanya corona misalkan. Maka ini bukanlah satu tentara Allah. Terakhir sebelum saya menutup, saya akan mengajarkan kepada pejabat model-model semacam ini, yaitu bagaimana kita berbicara di depan publik. Anda sekali lagi dekat. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arshi iqlala. Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arasy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Pendidikan Akidah dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di tengah-tengah kegaduhan yang ada masih diberikan kesehatan, diberikan iman, diberikan Islam, dan semoga ini tetap langgeng dan istiqamah, husnul khatimah sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya pada kesempatan ini akan menyampaikan sekali lagi, saya tidak ingin adanya ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala semacam corona ini diberikan satu kesempatan kepada orang-orang yang suka bikin gaduh, yang mana kita kembali lagi spesialis kita bahas, yaitu soal liberal. Kalau misalkan Anda ingin bertanya kenapa kalau misalkan Aswaja tidak membahas adanya Salafi, Wahabi dan lain sebagainya, ini saya sampaikan di Benteng Akidah ini akan membahas hal-hal yang sulit untuk dibahas. Bukan sulit, maksud saya yang jarang dibahas, karena ibaratnya Syiah di situ ada taqiyah. Liberal itu kurang lebih sebagaimana Syiah dalam taqiyahnya. Kenapa? Dia tidak kelihatan. Kadang-kadang seperti orang yang mempunyai gelar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti misalkan Kiai Haji yang identik dengan Nahdlatul Ulama, identik dengan kiai-kiai kampung, identik dengan istilah-istilah Nusantara. Akan tapi pada hakikatnya dia hanyalah sebuah kedok sehingga sulit untuk diidentifikasi. Maka dari itu kita sampaikan, kalau Anda ingin mencari bahasan-bahasan tentang bagaimana Salafi, bagaimana Wahabi, bagaimana dan lain sebagainya, bukan Salafun Shalih loh ya. Antara Salafi dengan Salaf itu beda. Kalau misalkan Salafi ataupun Salaf, kalau Salaf kita menyampaikan bahwa Salaf itu bagaimana kita mencari satu manhaj dan menerapkan satu manhaj yang sudah diterapkan oleh Salafun Shalih, ulama-ulama kita terdahulu yang insya Allah sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja dalam kesempatan ini kita akan sekali lagi membahas tentang bagaimana liberal mengacak-ngacak keamanan dan keutuhan yang ada di NKRI ini, dan pada umumnya mengacak-ngacak Islam di dunia. Saat ini kita kembali spesifik lagi, lebih mengerucut kepada persoalan corona, di mana belakangan ini orang-orang liberal sekali lagi mempertontonkan kedunguannya, mempertontonkan kebodohannya. Ya, kita sampaikan seperti itu. Misalkan satu contoh, mereka tertawakan, mempunyai satu tulisan dan cuitan.
bagaimana para ulama-ulama kita yang menggambarkan bahwa corona itu adalah tentara Allah. Seperti misalkan Ustadz Abdul Somad, seperti misalkan Habib Hanif, atau misalkan dengan ustadz-ustadz dan habaib yang lain. Ini ditertawakan oleh mereka dan disebarkan tulisan-tulisan mereka kepada publik, supaya publik menertawakan juga dan meremehkan ustadz-ustadz yang alim, yang jauh lebih alim daripada liberal-liberal yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan ilmunya dan pelin-pelan di dalam menyampaikan hakikat keilmuannya. Baik, saya akan mencoba membaca tulisan yang disampaikan oleh Firmansyah. Bagaimana Firmansyah ini mengolok-olok adanya ustadz yang menyampaikan bahwa corona adalah tentara Allah. Saya sampaikan, ini namanya Firmansyah. Ini saya pikir ini tidak paham terhadap istilah-istilah di dalam Islam. Di dalam Islam itu tidak hanya di dalam istilah nahwu sharaf, atau tidak hanya dalam istilah balaghah, di mana ada istilah isytirak, kemudian mutaradif. Tidak hanya itu. Nah, ini jelas berbeda. Tapi ada satu istilah yang pekerjaannya sama, tujuannya sama, dengan satu sudut dan sisi pandangnya tidak sama, maka istilahnya berbeda. Satu contoh kita berikan informasi, pengetahuan sedikit kepada liberal-liberal yang pelin-pelan ini. Satu contoh misalkan, mal farqu bainad du'a wa talab wal amr. Apa perbedaan doa, talab atau amr? Atau istilahnya perintah. Doa dan perintah tidak ada bedanya, sama-sama menyuruh. Misalkan Allahumma salimna, ya Allah selamatkan kita semuanya, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Nah, ini istilah sudah menunjukkan ini perintah. Kemudian Allah memerintahkan aqimus salat, jalankan salat, ini perintah. Tapi apakah kita menyampaikan kepada Allah ini, ya Allah saya memerintahmu untuk menyelamatkan kami? Tidak, tapi istilahnya beda. Dengan adab yang dipakai, tidak seperti orang-orang liberal semacam itu, tanpa adab kepada siapapun, orang berilmu tanpa adab. Maka kita sampaikan bahwa perintah itu sama-sama ada, tujuannya sama-sama ada, yaitu memerintah. Tapi ketika dari bawahan ke atasan, ini namanya doa. Kalau dari atasan ke bawahan, ini namanya amar atau perintah. Ini sama-sama menyuruh, tapi istilahnya berbeda. Sama, baik, di sini sementara kita akan menganalogikan kepada yang ditertawakan oleh si liberal-liberal tidak bertanggung jawab itu. Misalkan, corona ini adalah tentara Allah. Dari sudut orang Islam, ketika melihat corona ini menyerang orang-orang kafir, orang-orang yang menganiaya di Uyghur misalkan, dan mereka kelabakan, ini salah satu pertolongan Allah, dan ini adalah tentara Allah. Dan ketika dilihat dari satu sudut, mereka melihat orang-orang Islam juga tertimpa adanya corona misalkan, maka ini bukanlah satu tentara Allah, tapi ini azab atau bala atau ujian, sebagaimana ibtalahumullah, orang-orang yang telah diuji oleh Allah, bagaimana Allah menguji orang-orang beriman. Perhatikan baik-baik. Ini adalah satu perbedaan. Jadi kita sampaikan sekali lagi, belajar baik-baik ketika ingin menghujat Islam, ingin mengacaukan syariat, ingin mengacaukan istilah-istilah, ingin mengacaukan pemahaman-pemahaman orang awam. Anda belajar lebih pintar sedikit lagi. Makanya Anda juga harus belajar ke Yaman, bukan belajar ke Eropa, bukan belajar ke Amerika, lalu pulangnya mencatut nama Gus, mencatut nama Profesor Dr. Kiai Haji, lalu Anda bertweet, berkomentar yang tidak ada dasar keilmuannya. Baik, saya akan menambahkan keilmuan kepada Anda, orang-orang liberal ini. Mal farqu bainal bala wal masaib. Ujian, musibah, wal adab. Kalau kepada orang kafir ini termasuk adab, kepada orang maksiat ini termasuk adab. Ketika kerusakan atau ancaman kepada misalkan gerombolan-gerombolan orang-orang liberal ini yang menistakan agama setiap hari, setiap waktunya, ini merupakan azab. Tapi ketika ini menimpa umat Islam, ini termasuk bala, ini termasuk ujian kepada umat Islam. Mal farqu bainal Islam wa millati Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim dengan agama Nabi Muhammad ini sama, tujuannya sama, menyembahnya sama. Tapi bedanya di agamanya Nabi Ibrahim namanya millah Ibrahim, di agamanya Nabi Muhammad namanya Islam. Ini satu contoh istilah-istilah yang ada di dalam Islam. Anda harus tahu, misalkan contoh, mal farqu bainal umara was suraq au saraqah. Apa bedanya umara dan suraq? Atau misalkan contoh gampangnya lah, koruptor. Sama-sama mempunyai satu otoritas.
ketika umara atau pemerintah atau pejabat dia mempunyai kewenangan untuk menyelewengkan uangnya rakyat. Tapi bedanya apa? Nah, ini sedikit berbeda. Ini sedikit saya bercanda kepada Anda. Akan tapi saya seriusi, ini ada di dalam satu qadhiyah, ada di dalam satu pembahasan, yaitu bagaimana corona ini, persoalan corona ini, kasus corona ini dimanfaatkan orang-orang liberal untuk semakin mengacaukan pikiran orang-orang awam. Baik, saya akan melanjutkan satu pembahasan. Apa bedanya namanya umara dengan surrak atau pencuri atau apa namanya koruptor yang ada? Sama-sama mempunyai otoritas, tapi bedanya otoritasnya disalahgunakan kalau misalkan yang koruptor. Tapi kalau memang benar-benar umara, Anda tahu hakikatnya, tujuannya umara itu apa? Sebagaimana disampaikan oleh salafun saleh bahwa al-umara humul ladzina biwasitatihim yunsuruddin, bahwa umara harusnya yaitu dengan keberadaannya, dengan kekuasaannya, dengan otoritasnya, yaitu menolong adanya agama. Dan ini adalah satu kesimpulan paten di mana orang-orang yang ingin membangun negeri, membangun agama, membangun bangsa, ya membangun agama, membangun dunia, ya menjaga agama. Karena dengan adanya membangun agama, agamalah yang akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Tidak perlu undang-undang berlipat ganda. Tidak usah Anda membangun satu undang-undang yang sangat banyak sekali. Cukup sejahterakan agama, bangun agama, maka agamalah yang akan menjadi satu penenang, menjadi satu sumber kedamaian yang ada di negeri itu. Saya akan merujuk kepada satu fenomena kemarin, misalkan salah satu umara yang tampil diutus oleh rezim menyampaikan bahwa orang-orang kaya ayo ayomi yang miskin, dan sebaliknya bekerja samalah ayo untuk kedamaian, untuk ketenangan, untuk tegaknya dunia misalkan. Orang yang miskin juga bekerja sama, yang tahu diri, kurang lebihnya seperti itu. Orang miskin itu jangan menulari penyakitnya kepada yang kaya. Ayo bersama-sama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tidak habis pikir. Pernyataan ini apa betul-betul keluar dari hati nuraninya, yaitu betul-betul menampakkan satu karakter asli dan wujud seorang pejabat yang tidak berkompeten sama sekali, yang harusnya ini bukan ahlinya diberikan kepada ahlinya, maka kehancuran akan mengintai kehidupan di dunia, khususnya di negeri kita tercinta ini. Ini tidak pantas sama sekali disampaikan oleh seorang pejabat. Bagaimana ini melukai hati rakyat, bagaimana orang-orang miskin ini dituduh secara tidak langsung sebagai orang yang mempunyai sumber penyakit. Ini tidak lucu, sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada, sahabat channel Benteng Akidah dimanapun berada. Baik, terakhir sebelum saya menutup, saya akan mengajarkan kepada pejabat model-model semacam ini, yaitu bagaimana kita berbicara di depan publik. Anda sekali lagi dekat yuk dengan agama, dekat yuk dengan ulama, maka insya Allah lisan Anda tidak akan pernah tergelincir semacam ini. Saya akan menyampaikan satu pedoman dasar dan prinsip, di mana qiwamud dunya bi arba'ati asya. Ulama menyampaikan bahwa qiwamud dunya bi arba'ati asya, yaitu yang pertama bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Maka kalau kita mengagungkan ulama karena mengharapkan ridho, mengharapkan barokah daripada ilmunya ulama, maka kita akan bisa menyumbangkan, berkontribusi kepada tegaknya dunia ini, kedamaian yang ada di dunia ini. Yang kedua bi'adlil umara, dengan adilnya umara. Bagaimana umara mempunyai status yang sangat diperhatikan, status yang sangat diharapkan oleh rakyat, yaitu keadilan. Tidak timpang pilih, tidak memilih antara bulu ini dan bulu itu, bangsa ini dan bangsa itu, suku ini dan suku itu, sebagaimana diterapkan oleh para sahabat-sahabat kita yang diajarkan dari baginda Rasulullah SAW. Bagaimana memimpin yang adil. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah bisakhawatil aghnia, yaitu bagaimana orang-orang kaya ini dermawan, mengayomi, membantu kepada yang miskin. Kemudian yang keempat adalah bida'watil fuqara, bagaimana yang miskin itu juga mendoakan orang-orang yang kaya, mendoakan bangsanya, mendoakan sesama. Dan ini adalah satu contoh bagaimana Anda bertausiah, bagaimana Anda bernasihat, bagaimana Anda berbicara di depan publik, ditonton oleh jutaan umat manusia dan jutaan warga negara kita. Ini adalah kalau misalkan Anda dekat dengan ulama, maka tidak mungkin Anda mengatakan orang miskin menularkan penyakitnya, jangan begitu. Tidak, karena Anda sudah tahu prinsipnya beragama adalah memberikan kedamaian kepada bangsa dan negara.
baik, saya akan menyampaikan satu penguatan terhadap pernyataan saya bahwa ini disampaikan oleh Jabir bin Abdullah Ansari ala Amirul Mukminin, disampaikan pada Amirul Mukminin. Faqala Amirul Mukminin, ya Jabir, qiwamu hadhihi dunya bi arba'atin. Ya Jabir, kata Amirul Mukminin, wahai Jabir, tegaknya dunia ini dengan 4 hal, yaitu alimun yasta'milu ilmah, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Ini yang pertama. Ini versinya Sayyidina Amirul Mukminin. Kemudian yang kedua adalah jahilun la yastankifu ayyata'allam, orang jahil yang tidak merasa cukup dengan ilmunya, dia terus belajar dan menambah wawasan. Tidak cukup dengan jabatannya, tapi dia merasa menjadi seorang pelayan masyarakat, bukan menjadi seorang pemimpin. Wa ghaniyun jawadun bima'rufih, dan orang kaya yang tahu diri. Intinya kurang lebihnya seperti itu. Orang kaya yang tahu diri artinya memberikan sedikit atau hak-hak keuangannya, hak-hak ekonominya, hak-hak finansialnya kepada si miskin dan kepada sesama dan bangsanya. Yang keempat adalah wa faqirun la yabi'u akhiratahu bidunya ghairi. Dan yang keempat adalah bagaimana orang fakir, dia mempunyai prinsip kepribadian yang kuat, dia tidak mudah menjual agama dan akidahnya, dan terus mendoakan kepada yang lain, kurang lebihnya seperti itu. Baik, yang terakhir saya akan menyampaikan sekali lagi, menguatkan apa yang kita sampaikan supaya Anda paham dan tidak tergelincir lagi ketika berbicara sebagai jubir corona di depan publik. Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajh, qiwamuddin wad dunya arba'atun. Yang pertama yaitu rijal alimun musta'milun ilmah, orang alim yang mengamalkan ilmunya, wa jahilun la yastankifu ayyata'allam, orang bodoh yang tidak berhenti dan terus berusaha untuk belajar, wa ghaniyun la yabqilu bimalih, orang kaya yang tidak pelit, orang kaya yang tidak kikir. Yang keempat, yang terakhir, wa faqirun la yabi'u akhiratahu bidunya. Yang keempat, orang miskin yang kuat dengan agamanya, tidak mudah dibeli agamanya. Maka ini adalah kunci bagaimana tegaknya dunia dan negara. Sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada, ini adalah pesan-pesan penting yang harus Anda pahami juga dan harus Anda tanamkan kepada diri Anda dan kepada saya pada khususnya, bahwa menyampaikan satu pendapat itu harus mempunyai satu barometer, satu takaran di dalam diri, apakah ini menyakiti umat atau tidak. Maka pada kesimpulannya saya mempunyai satu kesimpulan bahwa yang menyampaikan seperti ini jauh dengan ulama. Ada ulama bukan diminta keberkahan ilmunya, tapi ada ulama malah dikriminalisasi. Ada ulama malah diusir-usir. Ada ulama malah dibuang-buang. Maka ini adalah satu tanda-tanda datangnya azab Allah kepada kita semuanya, na'udzubillah. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada orang liberal tadi bahwa datang kepada kita adalah ujian daripada Allah yang bernama adab, itu datang kepada orang kafir. Seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana artinya adalah takutnya kalian kepada adab, kepada siksa, kepada fitnah, yang mana azab itu tidak hanya menimpa, atau ujian Allah tidak hanya menimpa kepada orang-orang kafir yang bernama adab, dan juga bisa menimpa kalian, tapi ini adalah satu ujian namanya. Ini adalah satu peringatan penting kepada kita. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa dijadikan orang yang istiqamah, diridhoi oleh Allah, dan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Demikian kita sampaikan, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini parfum Anda bisa melihat keasliannya, ditutupnya ini ada Al-Yamani. Nah, ini adalah parfum sehari-hari yang biasanya kami pakai untuk bepergian, kemudian untuk silaturahim, dan aromanya tidak mudah hilang. Anda bisa dapatkan di link berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang. Sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.